Oke, tentang kesetimbangan ya. Tentang kesetimbangan. Jadi di tantangan kimia ini dia menuliskan tentang CaCl2. Ada 2H2O-nya. Jadi ini kalau ada 2H2 itu maksudnya hidrat. Ya, berarti ini satu senyawa ya, CaCl2. Ya, kalsium klorida hidrat kalau bacanya itu. Posisinya sini solid, bolak-balik menjadi CaCl2, posisinya solid ditambah 2H2O gas. Kita sudah tahu bahwa kalau kita mau cari Kc itu adalah konsentrasi dari si produk dipangkatkan, ya, entah pangkatnya berapa sini, dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat sekian sini. Nah, ini kita sudah tahu bahwa 2 ini adalah produk. Yang ini adalah reaktan. Tapi untuk melibatkan ini, kita punya aturan ya, bahwa aturannya itu ini kan solid ya fasanya, berarti ini tidak dilibatkan ya. Lalu ini solid, berarti ini tidak dilibatkan. Yang dilibatkan hanyalah gas dan aqueous. Liquid dan solid itu tidak. Ya, ini udah harga dari sananya demikian. Berarti ya di sini tinggal Indah tambahkan saja produknya, berarti H2O. Bukan 2H2O ya, H2O saja. Nah, angka inilah yang menjadi pangkat koefisien stoichiometrinya. Berarti ini pangkat 2. Ya. Yang si CaCl-nya itu dianggap 1. Ya, yang bawahnya juga dianggap 1. Jadi Kc-nya ya hanya H2O. Pangkat 2. Ya. Nah, kalau melihat zat ini, koefisien stoichiometrinya tuh di sini dah, ya di depannya. Bukan angka 2 ini ya. Ini tuh bukan koefisien stoichiometri, ini satu kesatuan. Oke, yang A nangkep? Yeah. Oke, kita yang ke B. Kita hapus, kopi bisa ke bawah. Oke, yang B itu dia ada kalsium bikarbonat, CaHCO3 2 kali. Posisinya solid dan ini bolak-balik. Ya, ketika bolak-balik dengan CaO, ini solid ditambah H2O gas ditambah 2CO2 gas. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa Kc itu konsentrasi produk pangkatkan dengan koefisien stoichiometrinya dibagi dengan reaktan. Pangkatkan koefisien stoichiometrinya. Sehingga Kc-nya adalah, kita sudah lihat dulu tadi fasanya. Ini kan solid ya. Ini ya, solid. Maka ini diabaikan. Ini solid, berarti diabaikan. Nah, yang ini H2O ini gas. Berarti ini ikut. Ini ikut. Berarti tinggal konsentrasi yang gas saja. Nah, di sini posisi yang ini nih adalah produk. Ini adalah daerah reaktan. Produknya berarti H2O, koefisien stoichiometrinya 1. Terus CO2 pangkat 2. Yang lainnya 1, jadi tidak usah dilibatkan karena tidak berpengaruh.
Oke, Indah, nangkep? Iya. Oke, yang C, aku nggak perlu coret-coret yang C ya. Yang C itu solid reaktannya AgBr. Produknya Ag plus aqueous, Br min aqueous. Berarti untuk yang C, aku langsung aja. Ya, yang boleh dilibatkan hanyalah aqueous saja. Ya, produknya kan si Ag plus ya. Konsentrasi. Pangkatnya 1. Lalu konsentrasi si Br min. Pangkat 1. Nah, dibagi reaktan. Reaktannya kan solid ya. Solid di situ dianggap 1. Jadi Kc-nya hanya ini saja. Oke, nangkep dah? Oke, yang D. Yang D itu CaF2. Itu reaktan. Produknya, CaF2 itu reaktan. Tapi posisinya dia solid. Jadi aku nggak mau ngelibatin dia lah. Ya, orang nggak sesuai dengan kriteria ya. Nah, sedangkan produknya adalah Ca2+, dan si F-. Berarti hanya produk saja yang aku libatkan, karena dia posisinya aqueous. Karena kita sudah tahu di kesetimbangan hanyalah aqueous dan gas yang kita libatkan. Jadi sini aku Ca2+, pangkat 1, F-, pangkat 2. Dibagi, ya solidnya nggak usah dilibatin 1. Seperti itu. Ini yang untuk tantangan kimia. Yang uji kompetensi 2 ini sudah belum ya, Indah? Kayaknya sudah yang ini ya. Karena ini merumuskan yang ini ya. Ini udah ini. Pergeseran ini udah kemarin ya. Kalau nggak salah yang nggak masuk itu latihannya kayaknya. Yang ini sudah ini, eksoterus ini ya kemarin. Oke, kita masuk yang kedua ini. Perhitungannya ya. Kita coba yang ini ya. Yang ini kayaknya belum deh. Jika koefisiennya dikelipatkan 2 ini, kayaknya ini belum kemarin. Oke. Sebelumnya, Indah ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Yang kedua, perhitungan konstanta ya. Konstanta ini dia tugas tugas 5.1. Dia sudah bilang di sini zatnya adalah H2 ditambah I2 menjadi HI. Dan posisinya sini 2. Ya, kalau dilihat ini sudah balance ya koefisien stoikiometrinya. Ini dia kasih tahu nih tetapan kesetimbangan pembentukan ya. Ini berarti namanya tuh pembentukan HI. Reaksi pembentukan HI. Nah, K-nya itu bernilai 54,5 dengan kondisi T-nya adalah 425 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau penguraiannya, kata dia, penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Berarti 2HI menjadi H2 plus I2. Ini namanya penguraian. Penguraian HI. Ya. Karena HI ini dijadikan zat-zatnya ya. Zat-zatnya ya ini kan ada H dan I ya. H itu kan ditemuin di dunia ini H2, I itu ditemuin di dunia ini adalah I2. Nah, nilai K-nya dia bilang adalah 0,08401. Ini K-nya. Yang ditanya bagaimana hubungannya ya. Kita jawab dulu yang pertama ya. Kalau melihat seperti ini ya, sebenarnya mencari K-nya itu kan sudah tahu ya, ini mau K-nya KC atau KP itu nggak masalah ya. Konsentrasi HI
dikuadratkan ya, Nda. Dibagi dengan konsentrasi H2 dan dikalikan konsentrasi I2. Karena saya sudah tahu ini tuh sebenarnya gas. Ya, ini juga gas, ini juga gas. Yang hasilnya itu dia bilang 54,5 HI kuadrat H2 I2. Saya nggak tahu konsentrasinya berapa. I2 berapa, produk berapa, reaktan berapa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas K-nya 54,5. Ya. Nah, ketika Indah melihat ini nih, penguraian ini kan kebalikan dari ini ya. Sehingga nilai K-nya adalah H2, ya kan, I2 dibagi HI kuadrat. Ya, ngelihat seperti ini. Nah, nilai K-nya itu adalah 0,08401 konsentrasi konsentrasi H2 ini ya. H2 konsentrasi I2 dibagi HI kuadrat ya. Yang seharusnya ya, ini kan sama ini kan sebenarnya dibalik ya, Indah ya. Coba Indah membalik ini ya. Ini kan kalau dibalik itu jadinya 1/54,5 sama dengan H2 I2 ya kan ya. Kebalikannya kan ya, per HI kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di kalkulator. Karena 1 ya. 1/. Oke, kita minta bantuan kalkulator di sini. 1 dibagi 54,5. Nah, seharusnya tuh jawabannya itu di sini tuh 0,018348. Ya. Sedangkan kalau Indah ngeliat di sini, ini kan sama ya atas yang bagian sini nih ya. Bagian sini nih. Ini kan senyawa ini kan sebenarnya sama dengan di sini ya. Yang seharusnya tuh nilainya tuh di sini tuh ya, Indah. Bukan 0,18 tapi harusnya dapatnya 0,08401 seharusnya. Ya. Berarti ada hal yang berbeda di sini. Berarti bisa dikatakan ada yang nggak setimbang kalau kita bilang. Kalau setimbang tuh dia bolak-balik. Ya. Nah, coba aja dilihat ya 0,081. Nah, ini 0,1 misalnya saya lihat ya perbandingan 0,08401 dibagi dengan bagi dengan 0,0018348. Itu tuh ada perbedaan ya. Perbedaannya di sini 0,08401 versus dengan 0,018348. Bentar ya. Perbedaannya tuh 0,08401 versus dengan 0,018348. Nah, kalau ini kita bagi dengan 0,18348, ini tuh ada 4,567 versus 1 bagian. Ya, berarti di situ ada permasalahan sebanyak 4,5 kalinya ya yang hilang kecepatannya di situ, tetapan keseimbangannya. Dan sebaliknya ketika kita membandingkan yang sebelah sini nih, yang ruas biru ini ya. Karena ruas biru ini tuh kalau kita balik ya, kita balik dengan 1 dibagi 0,08401, ini kan jadinya HI kuadrat dibagi H2 dikalikan I2 ya. Nah, kita coba saja dihitung sini juga ya, sama nantinya. 1 dibagi 0,08401. Ya, hasilnya tuh harusnya ada di angka 11,903.
Ya. Tapi pada kenyataannya ini berbanding terbalik dengan di daerah sini nih. Nih. Kan ini kan HI kuadrat ya, ini juga HI kuadrat, bawahnya ini. Nah, ada gap sebesar 4,5 kalinya. 4,5 kalinya itu ya sama dengan 54,5 dibagi dengan 11,9033. Sama, 4,78 ya, sorry ya. Di sini ya. Yang seharusnya kan hubungan timbal balik bolak-balik itu ya tinggal dibalikan saja di sana. Oke, itu ya hubungannya tuh ya. Nah, sekarang jika koefisien reaksi timbangannya dikalikan 2, ya, dikalikan 2 itu seperti ini maksudnya. Jadi, pertama pembentukan ya. Pembentukan yaitu H2 tambah I2, jadi bolak-balik 2HI. Ya. Ini katanya dikali 2. Kalau kali 2 tuh ya udah sini 2H2 tambah I2 bolak-balik 2HI. Yang dimana nilai K-nya itu berarti HI dikuadratkan ya, karena di sini dibagi dengan, sorry ini kali 2 juga ya. H2 kuadratkan dikalikan I2 dikuadratkan. Yang tadi di awal yang di sini nih, kita sudah dapat bahwa K itu adalah HI dikuadratkan dibagi dengan H2. Nah ya. Ya. H2 terus I2. Yang nilainya tadi di buku ini adalah 54,5 untuk nilai K ini saja. Ya. Kalau ini kali 2 bukan 2 ya, ndak sini 4 ya. Ini pangkat 4. Nah, kita punya datanya seperti ini, data ini dikalikan 2. Berarti kan ini kita jabarkan ya, kalau mau pakai angka yang ada. Berarti kan ini HI dikuadratkan dikalikan dengan HI dikuadratkan dibagi dengan H2 kalikan H2 ya dikalikan I2 kalikan I2. Berarti kalau ini dipisahkan HI kuadrat dibagi H2 I2 ya dikali HI kuadrat dibagi H2 I2. Ya, ini penjabaran dari sini Anda. Ya. Atau mau lihat dari sini aja langsung nih. Bisa kalau dari sini langsung. Jadi ini kan sebenarnya kayak HI kuadrat dibagi dengan H2 lalu I2. Nah, ini tuh dikuadratkan. Ya, kalau ini dikuadratkan, nanti bentuknya dari sini. Ya. Nah, kita sudah punya angka ini sendiri, yaitu 54,5. Berarti ini tinggal dikuadratkan saja. Kalau dikuadratkan berapa? Berarti sekian angkanya ya, kita bilang. Nah, ini yang ini. Kalau kita jadikan setengahnya, kata soal di sini nih. Ya, dia bilang setengahnya. Ya, setengahnya mana tadi? Nah. Oke, kita buat setengahnya. Berarti kan H2
setengah ya, ditambah setengah I2 jadinya HI ya, karena setengahnya ya dari sini nih Indah. Ini dibuat setengah. Sehingga nanti nilai KC-nya adalah HI dibagi dengan setengah, H2 pangkat setengah, lalu I2 pangkat setengah. Ya. Secara nggak langsung, ini kan perwujudan dari sebelah sini ya. Ini kan kalau kuadratnya hilang, berarti kan sebenarnya dapat dari HI yang dikuadratkan dibagi H2 terus I2 ini di akar. Ya. Kalau ini di akar nanti balik ke sini. Ya, balik ke sini. Karena kalau ini penjabarannya kan berarti HI kuadrat kalau diakarin kan jadinya HI ya. Terus H2 diakarkan berarti kan H2 pangkat setengah ya. Terus ini juga I2 kalau dipangkatkan setengah ya jadinya I2 pangkat setengah. Jadi yang awalnya ini berarti sudah tahu ada yang ini diakarkan. Kita punya angka ini. Hasilnya berapa? Yang ini. Kita punya ini angka dari sini yaitu 54,5 yang diakarkan. Ya, kalau diakarkan sekitar 7, ya. Kan 7 kuadrat kan 49, sekitar 7, sekian-sekian. Nah, yang awalnya ketika di 2 kali lipatnya, ya, ketika dia jadi 2 kali konsentrasinya, itu dapatnya adalah 54,5 kuadrat. Sedangkan kalau dibuat setengah kalinya konsentrasi, itu dia menjadi akar dari 54,5. Jadi secara nggak langsung dengan persamaan yang ada, dia akan berbanding lurus ya dengan saat koefisien stoikiometrinya dikalikan 2, maka itu menjadi pangkat 2 kali lipatnya. Ketika dia koefisien reaksinya dijadikan setengah, maka itu setengah itu berarti pangkat setengah. Ya, seperti ini nih ya. Jadi 2 itu menjadi pangkat. Setengah ini juga menjadi pangkat. Ini kan pangkat itu jadi 54,5 pangkat setengah. Oke, ada mau tanya dulu enggak? Enggak, oke, paham ya. Nah, ini hubungannya seperti tadi ya. Kalau kita kalikan 2 kali lipatnya koefisiennya, berarti dia menjadi pangkat 2. Kalau kita koefisiennya kita buat menjadi setengah kali lipatnya, berarti dia pangkat setengah. Ya. Oke, kita break dulu ya bentar ya.